Haleluya, haleluya. Kami untuk menerima firman dalam kami semua. Tuhan sama-sama katakan. Selamat kembali Bapak Ibu Yesus, selamat pagi semuanya. Salam. Masih teman-teman Tuhan, haleluya. Memuliakan Tuhan. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ini masih masa di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Setelah dari Zabur seperti itu. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, maka ada karya-karya Tuhan yang luar biasa melalui karya Roh Kudus ini. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu Saudara sekalian tentang pribadi dan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita silakan seperti saya ya. Kita akan baca ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua 38 sampai 40. Dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39 sama-sama. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita, dan dengan banyak perkataan lain lagi yang memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan yang mengecam mereka. Dan hari-hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat dunia ya, antara perang Rusia, Ukraina belum selesai, kemudian Iran, tambah lagi Iran sama Israel, wah dunia ini sedang jahat. Saya ingat itu di orang Buddha itu di Candi Borobudur itu ada tingkat-tingkatannya. Tingkatan paling bawah itu tingkatan kedagingan, hawa nafsu di situ. Seperti itu. Makanya supaya orang-orang itu sampai kepada tingkatan yang paling atas. Artinya dekat dengan Tuhan. Itu seperti itu. Itu filosofinya mereka. Nah, saudara dikasih Tuhan, dunia ini sedang larut dengan segala kejahatannya. Karena itu kita gereja Tuhan, kita perlu Roh Kudus supaya kita dapat dituntun olehnya dan kita memiliki kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin, saudara. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus sangat penting, dan ini menunjukkan bahwa Dialah Tuhan. Di saat murid-murid yang diliputi dengan ketakutan terhadap ancaman orang-orang Yahudi, mereka menerima Roh Kudus di hari Pentakosta. Kita sudah merayakannya pada waktu yang lalu di minggu 2, saudara, dengan tanda awal apa, saudara? Berbahasa roh. Mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, mengapa kita perlu menerima Roh Kudus dan apa karyanya buat kita? Ini yang penting. Yang pertama, ketika kita menerima pribadi Roh Kudus, ini merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap murid Kristus. Amin, Bapak Ibu. Kebutuhan mutlak bagi murid Kristus. Siapa sih murid Tuhan Yesus? Ini yang kebutuhan. Saudara membutuhkan nggak? Amin. Perlu nggak? Amin. Kenapa demikian? Kalau kita menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri, Tuhan Yesus mengatakan, di luar aku kamu nggak bisa apa? Nggak bisa apa-apa, saudara. Karena itu kita perlu Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mengutus satu penolong yang lain, Parakletos, yang akan menuntun kamu selama-lamanya, yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Nah, Roh Kudus inilah, saudara, yang maka kita perlu menerimanya karena kita adalah murid Tuhan Yesus yang akan menuntun dan menolong kita semua. Sehingga dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Memang Bapak Ibu, keinginan daging itu enak, nikmat buat daging, tetapi itu berlawanan dengan keinginan roh. Nah, sebagai murid Tuhan Yesus kita harus terus belajar, saudara. Nah, sebagai murid Tuhan Yesus kita harus terus belajar, saudara. Ciri dari seorang murid adalah dia mau belajar, betul nggak, saudara? Di situ sudah lulus sekolah, ya sudah lulus naik tingkat gitu kan. Pada waktu dia sebelum usia-usia itu kan harus belajar dulu, belajar. Demikian juga kehidupan kita ini penuh dengan banyak pelajaran. Amin. Murid Tuhan Yesus kita harus mau belajar. Yes. Amin. Belajar apa? Firman Tuhan.
Belajar apa? Kok ragu-ragu? Yang hanya sampai 5 orang. Yang lainnya belajar apa? Belajar firman. Bukan belajar main game, bukan belajar judi online, bukan belajar main TikTok, saudara, tetapi belajar murid itu mau belajar dan hidup disiplin sehingga ketika belajar maka akan mengalami namanya pertumbuhan. Amin. Kalau sekolah misalkan seperti itu, tidak mungkin kelas 1 SD terus di situ. Gak naik-naik, oh ya udah senang sama gurunya, begitu. Gak mungkin kan, harapan gurunya juga gitu kan, pasti dia naik kelas kan. Lama-lama sang guru sudah lu lagi gitu, bosnya gitu kan. Gitu kan. Dan seterusnya, saudara. Jadi harus mengalami pertumbuhan rohani, kita harus terus bertumbuh. Amin. Nah, Yesus bukan mencari pengikut saat berikutnya, tetapi mencari murid. Amin. Lihat kanan kiri, katakan Tuhan Yesus bukan cari pengikut, tapi cari murid. Amin. Apakah saudara murid Tuhan Yesus? Amin. Ya. Kalau kita murid, maka Tuhan itu yang Tuhan cari. Kenapa? Murid sama pengikut itu beda. Betul nggak, saudara? Beda. Kenapa demikian? Kalau pengikut itu hanya ikut-ikutan, maka tidak sedikit pada waktu Tuhan Yesus berkata-kata dengan keras, maka banyak yang meninggalkan. Kenapa? Karena mereka pengikut. Contoh saja, ada demonstrasi rame-rame begitu kan, rame-rame. Pada waktu yang lalu ditanya itu, saya lihat di media sosial itu Pak Gibran mendatangi orang-orang demo di Solo waktu itu didatangi. Ini demo apa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Yang penting ikut-ikutan. Dapat nasi bungkus katanya. Pada waktu yang lalu juga begitu, saudara. Gitu. Ada banyak orang hanya ikut-ikutan, nggak tahu esensi dari demo itu apa. Yang penting ikut. Akibatnya apa? Ya, yang penting dapat untung lah. Siapa tuh dapat uang makan, dapat nasi bungkus, gitu kan? Ikut-ikutan, nggak tahu menahu. Tetapi murid berbeda. Dia bisa mengambil sikap. Karena itu kita sebagai orang Kristen, jadilah murid Tuhan Yesus, jangan jadi pengikut. Amin. Yesus juga akan mengutus. Yesus tidak akan mengutus pengikut, tetapi dia akan mengutus murid. Kenapa? Murid orang yang sudah bertumbuh, dia akan dewasa. Dia bisa tahu hal yang baik dan yang jahat. Dia tahu apa yang harus ditugaskan, apa yang harus dikerjakan oleh seorang murid. Nah, karya Roh Kudus, karyanya buat kita adalah Roh Kuduslah yang akan mengajar kita dalam segala perkara dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dengan pimpinan Roh Kudus, saudara, maka kita akan diajar, kita bisa mengerti kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin, saudara. Nah, itu yang pertama, akan menuntun kita sebagai murid Tuhan Yesus. Yang kedua, kenapa sebagai murid Tuhan Yesus? Yang kedua, kenapa kita perlu menerima Roh Kudus dan apa perannya buat kita, karyanya buat kita? Ketika kita menerima Roh Kudus, maka inilah sebuah awal memasuki kehidupan ilahi. Kisah 1:6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pikiran umur-umur pada waktu itu adalah pemulihan Israel. Maka sampai hari ini, saudara, Israel berusaha untuk memulihkan. Amin. Memulihkan bangsanya secara jasmania. Itulah pertanyaan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Nah, saudara kasih Tuhan, pernah satu ketika tahun 70 Masehi, bangsa Israel mengalami pemusnahan, bait suci dihancurkan, mereka tercerai-berai. Tahun 200-an Masehi, saudara, ada seorang pemimpin baru yang menyatakan diri sebagai Mesias, pemimpin. Lalu mereka membuat mata uang Israel.
untuk menjadi suatu negara. Tetapi itu nggak lama juga, hancur juga. Saudara kasih Tuhan, Roh Kudus memimpin bukan kepada kehidupan jasmania, tetapi memasuki kehidupan yang rohania, kehidupan ilahi. Saat Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ketika kita bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Selamat kita, maka Roh Kudus akan memasuki kita. Karena tidak ada seorang pun yang dapat berkata Yesus adalah Tuhan kalau tidak daripada Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat ketiga. Nah, karyanya buat kita apa? Ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan Yesus, maka akan membuat kita sebagai orang percaya ini, sebagai orang Kristen ini, saudara, kita akan hidup kudus dan meninggalkan dosa. Kalau kita mengaku diri orang Kristen, apalagi katanya sudah dibaptis Roh Kudus, begitu, tetapi masih hidup di dalam dosa, perlu dipertanyakan, benar nggak Roh Kudus ada dalam diri kita? Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita akan berusaha untuk hidup kudus, akan meninggalkan dosa, bukan hidup di dalam dosa. Tetapi kalau kita sebagai orang Kristen kita masih hidup dalam dosa, perlu dipertanyakan apakah ada Roh Kudus dalam diri kita. Oh, mungkin Pak, itu orang itu bahasanya luar biasa, tapi kelakuannya Pak, minta ampun. Saudara, baptisan Roh Kudus bukan hanya sekedar berkata-kata dengan bahasa, harus ada tindak lanjutnya. Ada buah Roh Kudus. Ada orang hidup di dalam Roh. Kehidupannya diubahkan, mau hidup kudus dan meninggalkan dosa, bukan berkecimpung di dalam dosa. Itu seperti itu. Contohnya gampang saja seperti ini, misalkan bebek sama ayam. Ada kubangan air, begitu. Lalu ayam dilemparkan ke kubangan air tersebut. Apa yang dilakukan ayam? Ayam apakah hidup di situ? Dia akan meninggalkan kubangan itu, betul nggak saudara? Tetapi kalau bebek dilemparkan ke situ, dia senang nggak di situ? Nah, karena habitatnya ada di situ. Kalau orang Kristen senang dengan hidup dalam dosa, jangan-jangan dia habitatnya di situ. Bisa dipahami saudara? Amin. Amin. Jadi orang Kristen sungguh-sungguh tinggalkan dosa, hiduplah kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dalam diri kita. Dia akan memimpin kita pada kebenaran. Ada kubangan air, begitu. Lalu ayam dilemparkan ke kubangan air tersebut. Apa yang dilakukan ayam? Ayam apakah hidup di situ? Dia akan meninggalkan kubangan itu, betul nggak saudara? Tetapi kalau bebek dilemparkan ke situ, dia senang nggak di situ? Nah, karena habitatnya ada di situ. Kalau orang Kristen senang dengan hidup dalam dosa, jangan-jangan dia habitatnya di situ. Bisa dipahami saudara? Amin. Amin. Jadi orang Kristen sungguh-sungguh tinggalkan dosa, hiduplah kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dalam diri kita. Dia akan memimpin kita pada kebenaran. Nah, apa karyanya lagi? Yaitu memiliki kebenaran ilahi dan hidup dalam buah roh, menghasilkan buah roh. Seseorang dapat dikenal melalui buahnya. Kalau kita bicara orang Kristen tidak ada buahnya, lah kok buahnya asam? Kira-kira bagaimana saudara? Harusnya kita sebagai orang Kristen dikenal dari buahnya. Kita bisa tahu, oh ini ada buah mangga, dikenal buahnya yaitu buah mangga, tidak ada buah mentimun atau buah semangka. Kan nggak mungkin begitu kan? Tiba-tiba, oh ini ada buah pohon mangga, kok buahnya anggur? Itu aneh bin ajaib. Tidak ada saudara. Dari buahnya kita bisa mengenal pohon itu. Demikian juga kekristenan kita
kita bisa dikenal oleh orang lain dari buahnya. Makanya disebut Kristen, pengikut Kristus. Kenapa? Karena cara hidupnya seperti Kristus. Amin. Ya, amin hanya 2 orang. Ya. Berbahagia kita jika kita memiliki buah roh, dan itulah ciri khas kehidupan ilahi kita. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa kita perlu menerima Roh Kudus dan apa dampaknya buat kita, karyanya buat kita? Ketika kita menerima Roh Kudus, bukti bahwa pekerjaannya tidak dapat dibatasi. Kisah 2:3 dikatakan, maka takutlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Di situ kita bisa melihat, saudara, dalam kisah yang berikutnya, bahwa ketika Roh Kudus turun memenuhi murid-muridnya pada waktu itu, maka ada mukjizat-mukjizat yang dilakukan. Amin. Ada tanda-tanda yang dilakukan. Orang lumpuh bisa berjalan. Yes. Ketika Petrus mau masuk ke bait suci, ada orang lumpuh di situ. Pak Petrus mengatakan, emas perak tidak aku punya, tapi dalam nama Yesus berjalanlah. Amin. Ada mukjizat, saudara. Cornelius terima Roh Kudus, pemulihan, ada mukjizat. Paulus, Silas dan sebagainya mengalami mukjizat-mukjizat dan seterusnya, saudara. Ada mukjizat-mukjizat Tuhan karena pekerjaan Allah tidak dibatasi dengan kenaikannya ke surga. Yeah. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh kenaikannya ke surga, tetapi karyanya masih berlangsung sampai kepada hari ini. Kenapa? Karena itu, saudara, mukjizat masih ada sampai hari ini. Amin. Apapun jadi persoalan saudara, apapun jadi pergumulan saudara, masih ada mukjizat sampai hari ini. Apapun pergumulan hidupmu, ada mukjizat sampai hari ini. Tuhan siap menolong dan sampai dengan saudara. Karyanya tidak bisa dibatasi oleh kenaikannya. Kenapa? Roh Kudus menggantikannya, menolong kita. Nah, karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari-hari ini di tahun penuaian ini, biar kita juga menuai jiwa-jiwa, menuai mukjizat-mukjizat Tuhan. Amin. Apa yang menjadi kebutuhan saudara, kebutuhan saudara hari ini? Minta sama Tuhan, Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus ada kita semuanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdiri, saudara. Kasih-Mu Tuhan.